Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih obrolan babi ibu siang hari. Kita harus kasih applause untuk diri kita sendiri, Bang. Karena menurut gue sangat amat tidak mudah untuk membuat podcast obrolan babi bu konsisten. Apalagi untuk yang berdua doang. Kalau kemarin-kemarin kan kita sambil IG live. Terus habis itu materinya kita olah menjadi podcast. Untuk di YouTube channel. Visualnya, audionya kita masukin di Spotify. Nah kali ini kita beneran bisa konsisten. Ya amin ya. Dan sekarang juga lebih berat. Karena kondisinya kita pertama lagi puasa. Yang kedua kita lupa sahur. Iya lagi. Bete banget. Ada gak ini di hari keberapa nih kalian ada yang udah telat sahur? Gak usah telat, lupa sahur. Karena kalau kami tadi cerita lucunya nih. Karena gue udah pasang alarm. Gue juga. Dia udah bangun. Gue udah bangun alarm jam 4. Karena emang gue biasanya kalau kita sahur tuh suka deket-deket azan kan. Biar enak. Jam 4 bangun. Terus sahur pakai apa ya? Minum air putih aja deh. Masih jam 4:10, azan 4:30, duduk dulu kali di sofa, bangun-bangun melek, jam 5:15. Gue keluar 5:20, goodbye sahur. Mana kemudian kita ceritanya, oke Mbak kita harus bikin podcast lagi ya. Yang kita berdua, kita ngobrol-ngobrol gitu. Karena kemarin ada aja tamu gitu kan. Jadi kita pengen aja gitu ngobrol berdua lagi gitu ya. Menyapa dan juga ya semoga kalian semua dalam kondisi terbaik juga. Amin. Sehat, begitupun keluarga kalian gitu. Karena udah masuk bulan Ramadan. Gimana Mbak? Udah berasa belum Ramadan? Ramadan untuk kali ini memang spesial dan berbeda Spesial dibanding tahun-tahun Ramadan yang sebelumnya. We didn't say ini Ramadan terbaik, no. Enggak. Tapi banyak banget juga yang bisa kita ambil dari Ramadan tahun ini. Ada hikmah-hikmah yang berbeda dibanding Ramadan sebelumnya. Yang jelas budget bukber nihil. Itu sih yang gue paling Grup WhatsApp nggak ada tuh. Biasanya kan ada grup WhatsApp bukber SD, SMP, SMA, kuliah, wah segala macam. Temen kantor, temen geng, tetangga, arisan, wah semuanya rame, gitu. Nah sekarang nihil budget bukber gitu ya. Apalagi yang nihil budget mudik, Mbak. Budget mudik itu juga nihil tuh. Karena kan waktu biasanya kalau maksudnya sebelum kami menikah gitu ya, gue tuh kalau mudik tuh biasanya selalu ke Bandung gitu. Kan gue tuh orang Bandung, sebenarnya orang Solo dan juga orang Bandung. Iya, tapi lebih ke Bandungnya karena di Solo udah ada keluarga inti gitu. Jadi biasanya tuh ke Bandung, Bab. Aku. Yang kamu juga pernah ikut kan waktu itu? Iya, pas udah nikah kan? Enggak, sebelum nikah waktu itu pernah ikut. Pernah kayak kenalin gitu. Soalnya ada banget momen ketika misalnya mudiknya cuma deket-deket doang atau mungkin bahkan keluar kota tapi lo mengajak pacar lo untuk for the very first time lo mengenalkan ke keluarga besar. Betul. Biasanya yang buat laki-laki ini bingung untuk gue ngomongin apa ya gitu. Udah gitu di sana pakai bahasa daerah. Makin rumit. Kasep sama nih biasa gini kalau baru ketemu tuh biasanya suka kasep kumaha damang. Itu artinya Kasep tuh sebenarnya sebuah pujian kayak ganteng, apa kabar gitu. Jawabnya padahal tinggal damang. Gitu doang. Gitu doang. Cuman kan abis dari damang lanjutannya ada lagi. Bener sih. Banyakannya zikir aja sih biasa lanjutannya. Kita bingung kan. Nah, kadang juga jadi cowok tuh kalau lagi diajak mudik kayak gitu bingung berekspresi kan. Bingung mau penempatan diri tuh. Gue harus gimana ya, makanya kayak cool tapi di depan ada nastar gitu. Terus kayaknya nastarnya baru banget di bake gitu, masih wangi-wangi. Dan biasa kalau mudik tuh kan selalu ada masakan-masakan nenek, tante, keluarga, sahabat, saudara gitu yang kita rindukan banget. Betul. Kalau di Bandung tuh, wah kamu ingat gak waktu kita ke mana tuh ke Parongbong. Itu kan selalu nenek ada pokoknya nenek gue juga gitu ya. Itu selalu menyediakan kayak nasi hangat yang masih ngepul gitu, tahu kuning Bandung gitu yang kayak abis digoreng udah gitu sebelah tuh ada kayak kecap pakai potongan cabai rawit gitu. Belum lagi ntar ada apalagi ikan goreng dan yang gilanya sambal. Gue selalu amazed sama sambal yang diciptakan yang dibuat oleh orang-orang yang memang punya darah Sunda. Itu sih sorry gitu. Itu
pedes tapi kok mau terus gitu. Padahal habis itu di sajian selanjutnya adalah teh tawar panas. Wah. Kan tuh lidah kebrongot ya mestinya. Tapi ini aman-aman aja gitu karena lagi-lagi resep rasa pulang, rasa pulang kampung, mudik itu tuh emang hangat banget sih. Gak usah waktu ke Bandung, waktu aku ke Palembang deh. Itu pertama kali waktu Bokion. Cuman kan pada saat itu ke Palembangnya naik pesawat kan. Tapi tetap aja. Betul. Mudik. Tapi kalau aku Bib, pengalaman mudik itu memang paling terasa ketika aku kecil dan sampai sebelum nikah itu karena perjalanannya kan mudiknya ke Palembang. Dan itu kan perjalanan darat. Oh iya. Perjalanan darat, naik mobil, naik kijang kotak. Itu naik mobil kijang kotak, waktu itu belum ada AC. Kebayang nggak lo? Lewat lintas timur namanya. Kalau sekarang kan tol udah ada kan, dibikin sama pemerintah. Dari Bakauheni bisa langsung ke Palembang. Kalau dulu mah lewat lintas timur namanya. Coba perjuangan dari aku inget dulu waktu jalan-jalan pacaran, kamu tuh pamit berangkat tuh biasanya kayak jam 3 gitu ya. Jam 2. Tergantung. Abis Isya malam ya. Biasanya malam. Biasanya malam karena nunggu agak sepian. Biasanya mudik tuh ke Palembang H-2. Karena kenapa H-2? Karena kalau misalnya H-3 itu biasanya puncak arus mudik. Betul. Jadi di Pelabuhan Merak itu pasti banyak banget mobil yang udah ngantri mau masuk. Karena masuk ke kapal aja tuh ngantri kadang bisa 3 jam lebih. Betul. Gitu. Ada momen gua ngantri dari masuknya, pernah waktu itu kena puncak arus mudik. Jam 12 malam itu berhenti di tol, masih di Cilegon. Innalillahi. Masih di Cilegon, nyampe masuk depan deket kapal itu jam 3 atau jam 4 subuh. Oh, wow. Baru masuk kapal jam 6:30 pagi. Goodbye, 7 jam masuk kapal doang dari Cilegon, dari tol berarti sampai masuk masuk ke Meraknya. Mohon maaf kalau misalnya kita lagi road trip 7 jam udah hampir bentar lagi Jogja gitu. Betul, tapi yang kayak gitu-gitu tuh jadi cerita. Lu pasti juga pernah mengalami momen-momen mudik yang mulai dari yang nggak enak, mulai dari yang fun gitu, yang capeknya semuanya ada tuh pengalaman makan. Seni-seninya banyak. Aku pernah mudik kan bawa bekal kan biasanya kan. Itu sahur biasanya kami berhenti dulu di misalnya kalau nggak ada tempat rest area gitu, berhentinya yaudah di pinggir jalan aja deh. Kita ngeliat ada misalnya kebun karet yang gitu-gitu. Jadinya ada hal-hal yang emang kita sebagai warga yang tinggal di ibu kota dan pinggirannya ini ngerasa, oh ternyata nih Indonesia nih luas banget ya. Iya, jadi banyak ngeliatin kayak kalau aku selain ke Bandung kan aku ke Subang kan, itu juga ngelewatin. Aku tuh paling seneng kalau misalnya kita ngelewatin pohon karet kanan kiri gitu. Jadi ada satu kawasan yang kita cuma ngelewatin pohon karet, enak hijau gitu. Mata tuh mudik pulang kampung tuh memang kita kerinduan kita akan kampung halaman orang tua ya. Padahal itu tuh bener-bener segitu. Ya itu yang tahun ini akhirnya miss. Cuman kalau kita pikirin lagi gitu ya Bab gitu. Sebenarnya dengan Bapak Presiden Jokowi membuat pelarangan mudik gitu, nggak melulu hal buruk yang terjadi kok. Mungkin kangen banget pasti gitu. Cuman lagi-lagi kan ini kita coba aja ya, kita breakdown misalnya kita mudik misalnya nih ya, oke gue tetap mau maksain mudik apapun yang terjadi. Itu artinya kita sendiri nih, kita kan nggak pernah tahu kita tuh amit-amit kita terjangkit virus COVID-19. Kita jadi carrier, kita bawa jadi carrier gitu, dan nanti kita ketemu orang di sana, keluarga. Ketemu kakek nenek yang masih ada, yang masih sehat. Nah kan biasanya kan virus ini kan paling rentan nyerang orang-orang yang sudah tua ya, sudah lansia gitu, gampang kena. Kemudian di situ akhirnya kita ketemu sama banyak orang. Orang yang mungkin keluarga, even itu keluarga, mungkin mereka habis berinteraksi sama orang lain. Kebayang gak sih sekompleks kita akhirnya bisa terjangkit dengan semudah itu, dan yang sangat disayangkannya sama keluarga sendiri tertular. Itu kan hal yang yang amit-amit banget, kita nggak mau lah itu terjadi, apalagi di keluarga kita. Jadi kalau dari keluarga kami sendiri sih ya bukannya setuju, tapi emang setuju banget sama Pak Presiden Jokowi. Mendingan kita teleponan aja deh, kita video call aja untuk saat ini, kita bisa lebih nyari yang aman gitu. Masih bisa banget kita handle gitu, karena sebenarnya kalau kita ngomongin soal mudik, soal dilarang mudik ini, banyak juga kok hal yang bisa kita lakuin. Gitu. Banyak banget waktu yang jauh lebih intens yang bisa kita dapetin sama keluarga inti. Paling enggak nanti ketika lebaran bisa nonton film Warkop DKI lebih khusyuk. Biasanya kan kalau lagi lebaran tuh film Warkop DKI ganti channel, ini Warkop DKI lagi kan selalu ada. Jadi ini tuh beneran momen yang kita tuh dikasih waktu sama Tuhan juga mungkin ya untuk bisa kumpul sama
sama yang lo bilang keluarga kan keluarga inti. I mean like your mom, your dad, brothers, sisters gitu. Itu kan sebenarnya adalah yang paling dekat sama lo kan gitu. Dan mungkin karena tahun-tahun puluhan tahun lo hidup di dunia gitu, lo jarang banget spend time yang segitu eratnya, atau mungkin udah belasan tahun lo nggak spend time bener-bener sebulan lebih sama mereka doang. Ya ini waktunya untuk lo kembali mempersatukan, mempererat kembali hubungan antar saudara di rumah sama bokap nyokap, sama ya mungkin sama istri, sama suami, sama anak, bener-bener koneksi yang sesungguhnya gitu. Jadi menurut gue it's not a bad thing ketika lo nggak jadi mudik, karena sebenarnya lo harus pulang kembali ke rumah. Iya, dan pun kalau misalnya lo memaksakan untuk mudik, ya lu pasti akan disuruh putar balik. Disuruh putar balik. Jadi ngapain lu capek-capek buang waktu? Packing kita coba aja jam 1. Dikata jam 1 polisi segala macam nggak standby. Janganlah buat capek orang-orang yang bertugas. Karena mereka juga kebayang gak sih? Kebayang gak? Coba lo adalah keluarga dari bapak polisi, ibu polisi gitu, atau mungkin keluarga dari teman-teman dishub, atau apalagi. Ya soalnya kan masalah ketika kita ngomongin konteksnya mudik, ini yang biasanya bertugas nggak cuma kepolisian aja, dari dishub, dan yang lagi dan yang utama juga dari Jasara Harja. Kalau misalnya amit-amit lu kecelakaan atau apa, mereka ini yang selalu standby nih untuk memberikan santunan kepada ahli waris atau kepada korban yang misalnya memang belum meninggal, misalnya yang tidak meninggal gitu. Itu tugasnya Jasara Harja begitu semua. Lanjut loh mereka bertugas. Jadi janganlah, maksudnya ketika lo nggak pengen dibikin repot sama orang karena ya I don't know, kayak karena apapun ya, jangan bikin repot orang lain gitu. Karena orang lain yang bertugas, maksudnya mereka-mereka yang masih terus bertugas di luar sana, itu tuh masih terus melakukan tugasnya 24/7 gitu. Please, kalau lo sayang sama keluarga lo, tolong pikirin juga keluarga dari keluarga lain, paham nggak? Mereka juga adalah seorang bapak, mereka juga seorang ibu, seorang anak gitu. Jadi tolong bantu mereka juga untuk bisa cepat pulang sama keluarganya gitu, dengan please stay at home gitu, nggak usah mudik di dulu. rumah aja ya. Iya gitu. Makanya akhirnya ketika kita tuh nggak pernah ngebayangin, oh ternyata se-impactful ini ya ketika kita di rumah. Kemudian juga kita coba ngobrol sama pihak-pihak yang bertugas di saat kita semua di rumah. Mereka tetap di luar gitu. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk langsung ngobrol dan langsung menanyakan kondisi, update apa yang kemudian beliau-beliau ini lakukan bersama dengan segenap tim, yakni bersama dengan Jasara Harja. Dan alhamdulillah obrolan Babi Bu kali ini berkesempatan untuk bisa ngobrol langsung bersama dengan Bapak Budi Raharjo yang adalah Direktur Utama dari Jasara Harja, yang udah sejak lulus kuliah mengabdi untuk Jasara Harja dan masyarakat. Luar biasa ya. Dan mungkin karena kondisi kita yang memang tidak bisa langsung bertatap muka, alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang ya, kita akan tersambung langsung dengan Pak Budi Raharjo yang langsung dari kantornya Jasara Harja di Kuningan. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Mas Esa dan Mbak Anka. Iya, makasih banyak ya Pak Budi untuk waktunya di tengah kesibukannya. Meskipun kayaknya Pak Budi juga belum ada work from home, nggak di rumah aja, masih terus bertugas ya Pak Budi ya? Iya, sebetulnya kita work from home juga, cuman work full hour. Nggak ada istirahatnya ya Pak kalau Jasara Harja ya Pak? Ya kita kan pelayan masyarakat. Iya. Siap sedia. Iya Pak Budi, tapi Pak Budi sehat? Alhamdulillah, doa kita bersama, kita sehat selamat. Betul. Amin. Mungkin bedanya kalau di kantor kita ketemunya sama laptop, meeting sama orang. Kalau di rumah mungkin Pak Budi bisa menyelipkan dengan hobi bersepeda ya Pak ya. Kok tahu? Pak, kami itu udah riset Pak. Ada mata-mata kalau Bapak lihat di rumah Bapak tuh ada yang suka gelayutan, itu mata-mata kami Pak. Kami ngelihat. Oh iya. Tapi bukan uka-uka ya? Iya bukan Pak. Jangan uka-uka. Oke Pak Budi, ini sebenarnya perjumpaan kita, meskipun kita nggak bisa bertatap langsung, tapi banyak banget hal yang ingin Anka dan Esa tanyakan ke Pak Budi sendiri. Betul. Berkaitan dengan ini sebentar lagi, ini bulan Ramadan. Udah pasti mau mudik. Udah pasti mau mudik. Nah, itu kan biasanya udah menjadi hal yang harus kita lakuin. Dari tahun ke tahun tuh selalu mudik biasanya. Betul. Kan orang Indonesia tuh nggak mungkin nggak mudik kalau menjelang Lebaran. Betul. Nah, cuman kan lagi di tengah-tengah kondisi kayak gini nih, lagi bukan agak lagi, malah susah. Iya, betul. Nah, tapi ada pertanyaan awal saya Pak.
Saya tuh suka penasaran sama Jasara Harja karena saya kan yang namanya punya mobil, punya motor, itu kan pasti selalu tertera ya. Kita kan amit-amit pengennya nggak kecelakaan gitu ya Pak di lalu lintas. Tapi sebenarnya kalau yang saya tahu kan hanya sebatas itu Pak. Sebenarnya tugas pokok dari Jasara Harja itu seperti apa sih Pak Budi? Ya, makasih Mas Esa. Tugas pokoknya pertama, doa orang Jasara Harja itu paling baik. Mudah-mudahan semua sehat, selamat sampai di tujuan dan bisa ketemu keluarga dengan bahagia. Betul, amin Pak. Doanya itu. Jadi yang jelas bahwa kami dari Jasara Harja ini akan memberikan santunan kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas. Intinya itu. Jadi semua masyarakat Indonesia dan warga negara asing yang berada di Indonesia, kalau terjadi musibah kecelakaan lalu lintas itu dijamin oleh Jasara Harja. Itu ada 2 hal. Yang pertama, seluruh penumpang alat angkutan umum di darat, laut, udara, kereta api, musibah kecelakaan terhadap alat transportasinya, maka Jasara Harja akan menyelesaikan santunannya. Yang kedua, korban kecelakaan lalu lintas, yaitu akibat tabrakan atau tertabrak oleh kendaraan lain, itu diberikan jaminan oleh Jasara Harja. Tapi ada satu yang mungkin miss di masyarakat. Kenapa? Tadi Mas Esa sudah sampaikan, saya sudah bayar sumbangan wajib yang selalu setiap tahun di kantor Samsat, tapi kalau terjadi kecelakaan tunggal kok nggak dibayar. Nah, ini masyarakat kadang-kadang bertanya seperti itu, kok kami nggak dapat santunan, keluarga kami nggak dapat santunan. Nah, itu memang dikecualikan. Jadi kecelakaan tunggal semacam selip sendiri atau terjatuh, nabrak pohon atau dan sebagainya, itu memang tidak dalam jaminan Jasara Harja sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jadi bisa dibilang ya itu kan karena akibat, maksudnya itu disebabkan oleh bukan orang lain atau bukan penyebab lain, tapi justru ya karena diri sendiri ya. Karena kesalahan diri sendiri gitu ya. Tapi Pak, kalau misalnya kecelakaannya gitu Pak, amit-amit misalnya si A lagi di jalan di trotoar tiba-tiba ketabrak, kan dia nggak pakai kendaraan tuh Pak, itu dapat juga nggak sih Pak? Iya, justru undang-undang mengatur yang pertama tadi disampaikan, Undang-Undang 33 itu menjamin seluruh penumpang alat angkutan umum. Itu sudah pasti. Ya. Tapi kalau Undang 34 ini lebih banyak kepada pihak ketiga yang ditimbulkan. Jadi pada saat si A mempunyai kendaraan bermotor, kemudian membayarkan sumbangan wajib di kantor bersama Samsat, maka dia sudah mengalihkan sebagian perlindungannya kepada Jasara Harja. Jadi kalau kendaraan itu menabrak orang lagi jalan kaki atau nabrak sepeda pancal, nah itu dijamin oleh Jasara Harja. Jadi kepada pihak ketiga. Makanya tadi kalau kecelakaan sendiri itu tidak dijamin Jasara Harja. Jadi itu bisa kita pelajari juga ya, Bab gitu. Maksudnya kita bisa kasih tahu ke teman-teman yang mendengarkan, udah clear nih sekarang. Jadi, tapi bukan berarti jangan disengajain juga ya. Wah, nih kecelakaan sendiri nggak di cover, ngajak temen kali ya biar di cover. Bener, kita setting nih, gitu. Jangan gitu juga. Jangan ya, Bay. Ya. Saya tambahkan, perlindungan kita ini adalah perlindungan dasar karena semuanya diatur di dalam undang-undang. Dan perlindungan dasar ini besaran santunan maupun besaran iuran sumbangan wajib itu diatur oleh Menteri Keuangan. Jadi bukan oleh Jasara Harja, tapi yang mengatur Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan melihat dari kemampuan perusahaan bagaimana untuk menyerahkan santunan. Iya. Pak, tadi saya sempat nyinggung di awal, masyarakat Indonesia kan udah pasti lekat banget kalau udah masuk bulan Ramadan dengan yang namanya mudik. Nah, Jasara Harja sendiri kan punya program-program gitu Pak menjelang Lebaran. Ada apa aja sih Pak? Apa aja tuh Pak untuk programnya sendiri yang bisa di-share ke masyarakat? Itulah tradisi masyarakat Indonesia, memang kalau sudah hari raya khusus Lebaran pasti akan melakukan mudik. Nah, kegiatan mudik ini bagian juga dari Jasara Harja. Yang pasti kalau adanya kegiatan mudik atau hari raya semacam Lebaran, petugas Jasara Harja itu malah nggak boleh cuti. Justru ya Pak ya di situ. Justru kami juga bekerja bersama-sama stakeholder lainnya dalam hal ini kepolisian, perhubungan, dinas kesehatan. Kami bergabung bersama untuk memantau kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. Jadi teman-teman Jasara Harja tuh justru kalau Lebaran nggak ada cuti, cutinya setelah Lebaran. Iya.
Karena kami pelayan masyarakat. Iya. Betul. Jadi benar-benar sesungguhnya yang diberikan tuh wah udah segenap jiwa dan raga ya jadi Pak. Jadi kalau kita menjelang Lebaran biasanya kita seneng, kalau Bapak Danti mungkin jadi lebih tambah pusing ya Pak, udah nggak boleh cuti, harus kerja. Tapi lagi-lagi itu menjadi sebuah hal yang udah dari hati dikerjain oleh Pak Budi dong, ya Pak pasti ya. Dong. Kerja ikhlas. Betul. Kerja ikhlas. Betul. Terima kasih banyak loh Nah, Pak. Pak ini kan untuk kesekian kalinya Jasa Raja ini kan udah kepilih sebagai ketua satuan tugas mudik ya Pak, mudik gratis biasanya itu kan selalu ada. Nah dari sekarang kegiatan mudik kan sudah dilarang sama pemerintah Pak, sama Pak Presiden. Ini program-programnya gimana Pak dari Jasa Raharja? Ya, memang sedikit kita flashback, Pak Jasa Raja ini menyelenggarakan kegiatan mudik bersama Jasa Raharja khususnya itu udah tahun ke-12. Harusnya tahun 2020 ini tahun ke-13. Kemudian kami selaku BUMN diberikan juga tugas sebagai ketua Satgas Mudik bersama BUMN tahun ke-5. Oke. Namun karena di tahun ini tidak boleh mudik seluruh anggota masyarakat, maka sebagai ketua Satgas ya kami akan berakhir. Tapi bukan berarti kami tidak berperan. Nah, sehingga tadi kami sampaikan bagaimana peran Jasa Raharja. Ya Jasa Raharja kita tetap tadi kami sampaikan bergabung dengan para stakeholder, kita membuka posko kesehatan, pemantauan, laka, kemudian juga kita memberikan bantuan-bantuan untuk sarana di lapangan, yaitu berupa sarana pengatur jalur. Ya, meskipun tidak ada mudik, tapi kita tetap berikan bantuan kepada para stakeholder, yaitu misalkan dalam bentuk barikade, traffic cone, kemudian juga kita menyumbang ambulans, ya. Nah, karena ini tidak mudik, maka kita mengkampanyekan, melakukan kampanye, bagaimana mengajak ataupun menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan mudik, supaya kita mendukung program pemerintah, kan gitu. Nah ini sudah kita lakukan, baik itu di medsos, ya kita wawancara di radio atau kegiatan semacam ini dengan Bro and Sis, nah gitu, kan. Nah, ini kita lakukan hal-hal demikian supaya betul-betul program yang dicanangkan pemerintah bahwa di tahun 2020 ini terkait dengan pandemi COVID-19, ya sama-sama mari kita sebagai masyarakat harus tergugah meningkatkan kedisiplinan supaya kita semua ini selamat kan gitu. Makanya masalah physical distancing juga harus dilakukan. Itu, Mas. Pak, ini ada pertanyaan yang tiba-tiba kepikiran di kepala saya nih Pak. Misalnya kan namanya masyarakat Indonesia kalau udah diberi himbauan masih ada beberapa yang cenderung bandel nih Pak. Betul. Masih nekat tetap mudik. Amit-amit ketika ada yang bandel mudik kecelakaan. Nah dari Jasa Raharja masih di cover atau enggak Pak? Ya, kita tidak melihat itu. Apapun korban kecelakaan, kalau itu dalam jaminan Jasa Raja pasti akan kita selesaikan santunannya. Oh, tetap ya Pak ya. Tetap kita serahkan santunan. Jadi memang kalau kita melihat data seperti himbauan untuk tidak mudik, kemudian dalam hal ini kepolisian sudah melakukan penindakan atau terhadap pelanggaran itu tidak kurang dari 25.000 atau 250.000 yang melakukan pelanggaran yang akhirnya dikembalikan balik arah dan sebagainya. Ini kan sebetulnya kembali kesadaran masyarakat kan gitu. Iya, betul Jadi Pak. di sinilah penekanannya kita sebagai atau masyarakat itu tidak boleh ego kan gitu. Karena bukan kita saja yang merasakan, seluruh masyarakat Indonesia termasuk dunia ini semua merasakan. Betul. Nah, sekarang kembali ego sektoral ini yang betul-betul harus kita singkirkan dulu lah. Karena kita bicara yang lebih umum, masyarakat yang lebih luas kan gitu. Pak Budi sendiri ingin menyampaikan sesuatu nggak sih ke masyarakat bahwasanya Jasa Raharja tuh akan selalu ada bagaimanapun kondisinya gitu. Silahkan Pak. Ini kan perjalanan Jasa Raja ini kan sudah cukup panjang. Kita udah 59 tahun Jasa Raja ini. 59 tahun, oke. Jadi kita melakukan transformasi itu sudah bermacam-macam. Nah sekarang ini masuk di dalam industri 4.0. Kita juga sudah 3 tahun terakhir ini sudah melakukan transformasi di bidang IT sudah cukup pesat kan gitu ya, cukup pesat dan seluruh proses bisnis kita semua sudah menggunakan digital. Kemudian kita juga dengan para stakeholder itu juga sudah host to host dan dengan digital. Jadi misalkan kalau dulu, ini cerita dulu nih,
penanganan laka, kecelakaan, kami harus datang ke kantor polisi. Kami harus datang ke rumah ahli waris atau korban. Kemudian kami harus ke rumah sakit. Nah, sekarang adanya dengan sistem IT yang terbangun ini, dengan host to host, seluruh petugas jasa raja ini sudah dibekali dengan gadget, dan gadget itu sendiri sudah terkoneksi secara host to host dengan para pihak. Tadinya saya sampaikan dengan para stakeholder. Jadi sekarang kita misalkan laporan polisi, karena inti daripada membuktikan terjadi suatu musibah kecelakaan itu adalah dari dasar laporan polisi. Nah, kami dengan menggunakan gadget ini sudah bisa tersambung dengan IRSMS atau Integrated Road Safety Management System yang dimiliki oleh kepolisian. Jadi secara host to host 24 jam kita sudah dapat informasi data itu. Ini juga karena pihak kepolisian juga terbangun bagaimana supaya tidak lagi ada manual. Kemudian dengan rumah sakit juga demikian. Betul. Nah, kami juga sekarang lebih aktif untuk membangun bagaimana masyarakat ini tidak sulit mengurus. Terus terang kalau dulu mengurus Jasara Harja itu minimal bisa 3-4 kali datang ke kantor Jasara Harja. Oh yang benar Pak? Dulu. Itu dulu prosesnya berbelit gitu, tapi berbelit. sekarang, wah. Sekarang kita rubah bagaimana Jasara Harja lebih proaktif dengan jemput bola. Dan itu kita lakukan dan alhamdulillah ya sekarang ini lebih relatif tidak ada orang datang ke kantor Jasara Harja. Jadi sepi ya Pak kantor? Jadi sepi. Jadi justru karena kantor orang Jasara Harja sekarang yang keluar, mendatangi para korban ke rumah sakit, kita berinteraksi dengan korban dan sebagainya. Itu yang kita lakukan sehingga dan itu menjadi KPI kepala cabang. Jadi kalau ada sampai katakanlah sebulan 5 orang saja datang ke kantor Jasara Harja, dia akan kena sanksi. Oh ya ampun. Jadi ini emang bisa dibilang bukan bentuk penggalakan ya, tapi ini justru Pak Budi beserta dengan segenap tim yang bertugas dari Jasara Harja pasti ingin biar lebih efektif aja dan semuanya. lebih praktis ya Pak ya. Lebih praktis juga gitu ya Pak ya. Masyarakat tinggal lapor atas kasus kecelakaan, Jasara Harja yang kerja sekarang. Aduh, Masya Allah. Nah kalau Jasara Harja yang kerja nih Pak, kami misalnya amit-amit ada keluarga yang memang anggota keluarganya kecelakaan. Seberapa cepat sih Pak santunan yang diberikan Jasara Harja kepada keluarga yang mengalami kecelakaan? Tadi karena transformasi yang kita lakukan, kemudian kita lebih aktif ke depan, dan kita punya semangat yaitu Prime namanya. Oh Prime. Prime itu adalah P-nya proaktif, R-nya ramah, I-nya ikhlas, M-nya mudah dalam hal administrasi, dan kita empati. Sehingga kami punya juga standar layanan yang sama seluruh Indonesia. Satu layanan, ya, dari Sabang sampai Merauke itu sama. Jadi khusus untuk korban meninggal dunia di TKP, alhamdulillah kita sekarang bisa selesaikan dalam waktu 1 hari 15 jam. Wow. Secara rata ya, secara rata. Itu walaupun misalnya yang kecelakaan itu KTP-nya let's say misalnya di Tangerang Pak, tapi kecelakaannya di Sumatera Barat misalnya, itu tetap bisa secepat itu Pak? Iya, jadi kami melihat penyerahan santunan itu adalah berdasarkan domisili ahli waris. Ya tadi sampaikan kalau kecelakaan di Pekanbaru, misalkan ahli waris berada di Tangerang, ya kita akan menyelesaikan santunannya di Tangerang. Karena kita juga sudah kerjasama dengan pihak Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, kita bisa masuk ke dalam sistemnya sehingga kita bisa mengetahui si A-nya adalah sebagai kepala keluarga, siapa ahli warisnya, istrinya siapa, anaknya siapa, dan sebagainya. Nah, sehingga itulah kecepatan-kecepatan yang kita bisa peroleh dengan kerjasama para stakeholder yang memang berkeinginan sama-sama memberikan layanan yang sama. Iya. Jadi semua sudah terintegrasi dan mempermudah untuk bekerja, baik itu dari Jasara Harja sendiri dan juga untuk mereka yang emang akan mendapatkan santunan. Jadi prosesnya jauh lebih cepat dan nggak sekompleks dulu gitu ya Pak Budi ya. Iya. Kemudian kita juga sekarang sudah cashless. Jadi nggak ada lagi uang cash yang beredar tuh nggak ada. Jadi kalau kepada ahli waris kita lakukan transfer dananya ke rekening ahli waris. Jadi pokoknya semuanya tuh udah kekinian banget. Langsung nyampe ke rekening. Bisa top up nggak Pak? Top up? Jasara Harja gitu loh bro and sis. Iya dong. Baiklah kalau gitu Pak, mungkin terakhir ada yang mau Pak Budi sampaikan sekali lagi untuk semua masyarakat yang sekarang mendengarkan Pak Budi, terutama nanti lewat podcast obrolan Babi Bu ini, mungkin Pak Budi ingin menyampaikan himbauan untuk masyarakat perihal tentang program yang Pak Budi bersama dengan segenap tim Jasara Harja adakan
kesempatan ini gitu. Silahkan Pak. Iya, makasih. Jadi untuk diketahui juga di tahun 2019 kemarin, Jasa Raja itu menyerahkan santunan tidak kurang dari 2,7 triliun. Waduh, that's a big amount. Saya kasih tepuk tangan lagi Pak. Boleh nih, kita harus kasih tepuk tangan lagi. Ini itu uang semua ya Pak? Iya, sebuah angka yang sangat amat luar biasa. Itulah, Pak. kita juga prihatin ya. Dari 2,7 triliun kita serahkan santunan ini, itu yang korban meninggal itu tidak kurang dari 28.000 korban per tahun. Jadi kalau kita ngomong 1 jam seperti ini, minimal 3-4 orang meninggal di jalan raya. Ya. Itu hal yang sia-sia. Dan yang memprihatinkannya lagi, tidak kurang dari 30% itu generasi muda yang produktif usianya. Antara 24 sampai 55 tahun. Oke, itu yang disayangkan ya Pak ya. Nah, itu kan usia-usia produktif yang seharusnya ya itu tadi kembali kepada kesadaran masyarakat berkesadaran untuk berdisiplin, saling menghargai di jalan raya. Kadang-kadang kan egonya yang muncul kan gitu. Iya betul, Pak. betul. Karena keegoannya itu dia tidak menyadari akan menimbulkan kecelakaan bagi orang lain. Betul Pak. Nah ini nih, tapi ya kita menghimbau lah kepada anggota masyarakat khususnya secara umum dalam hal berkendaraan ataupun berada di jalan raya untuk mentaati semua aturan ketentuan lalu lintas. Yang kedua ya harus berdisiplin. Kemudian harus menghargai hak orang lain juga di jalan raya. Betul Pak. Betul, itu yang paling penting. Iya. Baiklah. Dan mungkin sedikit lagi Pak, himbauan untuk yang masih bersikeras pengen mudik Pak. Betul. Mungkin kalau misalnya dengar suara Bapak, ya udah deh, udah dengar dari Pak Budi, nggak jadi mudik deh, kita pulang aja putar balik. Ya kembali. Ini kan kondisi pandemi COVID-19 ini kan semua dialami, tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi hampir seluruh dunia juga mengalami. Makanya kembali bahwa kalau sudah ada himbauan dari pemerintah, ajakan dari pemerintah, baik itu pertama adalah untuk keselamatan pribadi, kita harus bagaimana cuci tangan dengan sabun, kita harus physical distancing yang harus kita lakukan, kita tidak bergerombol, kita tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Ini yang harus kita betul-betul lakukan gitu loh untuk kepentingan bersama. Nah ini yang penting. Nah yang kedua juga masalah stay at home kan gitu ya. Kalau udah bicara stay at home ini kan panjang. Ya salah satunya kita jangan mudik. Karena memang dalam waktu dekat ini kita akan melakukan lebaran kan gitu, adanya lebaran hari raya. Ya tapi karena tadi supaya yang akan kita kunjungi juga tidak tertular atau menularkan, kemudian kita sendiri juga insya Allah semuanya sehat semua. Jadi tolong untuk tidak melakukan mudik karena ini untuk kepentingan bersama. Betul. Jadi kembali egonya itu harus ditanggalkan dulu lah. Karena untuk kepentingan bersama dan mudah-mudahan ya kita berharap dengan kesadaran kita semua, kedisiplinan semua ya insya Allah sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ketua Gugus bahwa kita akan kembali normal di bulan Juli 2020. Amin. Kami pun mendoakan Pak Budi Raharjo terutama yang bertanggung jawab atas banyak sekali mungkin kepala keluarga, Andar Jasa Raharja pun masyarakat Indonesia. Secara tidak langsung kami juga Pak. Kami juga Pak. Bapak tanggung jawab sama kami juga Pak. Betul. Oh siap. Iya loh Pak Budi, terima kasih banyak. Kami cuma bisa mendoakan Pak Budi selalu diberikan kesehatan. Amin, sama-sama amin. Diberikan juga kekuatan untuk menghadapi kondisi yang seperti ini dan terutama keluarga juga selalu bisa bersama dengan Pak Budi dan juga sehat Pak. Pokoknya makasih banyak loh ya Pak untuk waktunya ya Pak. Ya sama-sama, selamat bekerja dan kita selalu berdoa bersama untuk kita selalu diberikan kesehatan, kita dijauhkan dari penyebaran COVID-19, kemudian kita ditingkatkan imunitas diri kita dan semuanya harus semangat optimis melawan COVID 2019. Bangkit kembali. Terima kasih banyak Terima Pak kasih Budi. banyak Pak Budi. Sekali lagi tentunya saya Anka dan juga Esa mengucapkan terima kasih Makasih banyak ya, Pak. untuk waktunya Pak Budi ngobrol bersama kami hari ini. Semoga nanti pesan-pesan yang nanti akan kita teruskan lagi ke teman-teman akan sampai dan bisa mereka lakukan ya. Nggak cuma hanya dengarkan tapi juga mereka amalkan. Amin. Gitu. Nanti kalau kita ketemu di jalan nyapa-nyapa ya Pak ya. Kali aja kita papasan di jalan gitu. Pak Budi itu, Pak Budi gitu kan.
Baik, terima kasih. Tapi nggak boleh deket. Nggak boleh deket Pak. Nggak boleh Pak. Sekarang nggak boleh deket, besok Nggak boleh Pak. Iya. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa lebih dekat kita Pak ya. Nggak usah bulan depan lah, akhir tahun inilah insya Allah. Amin Pak, amin Pak. Amin. Amin Pak. Baiklah, terima kasih banyak Pak Budi untuk waktunya. Makasih ya Pak ya. Selamat menjalankan tugas kembali ya Pak. Thank you. Thank you so Salam much, semuanya, Pak. sehat. Iya, Pak. Itu dia tadi kita ngobrol sama Pak Budi Raharjo, Direktur Utama dari Jasa Raharja. Betul, terima kasih banyak ya Pak Budi sekali lagi dan segenap tim Jasa Raharja yang juga udah memberikan kami kesempatan untuk bisa ngobrol, update langsung dan kita jadi jauh lebih semangat lagi untuk stay at home karena tadi Pak Budi sendiri bilang, aduh semoga Juni 2020 itu semua udah beres. Amin. Jadi itu pun tapi kalau kalian bisa bekerja sama, Iya. so please do. Di rumah aja, ya, nggak usah mudik.